قول يا عليم أنت العليم وقد همنا هم عظيم وكل سائل همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في العجل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا عجيل ما غبنا زال من فاده الخاتم الشديد قل يا عليم أنت العليم قد همنا هم عليم وكل سائل همنا يهون باسمك يا عليم حي قديم قديم واجد باقي غني غني مجيد عدل إله غير رؤوف بالعبيد قل يا عليم أنت العليم بحمنا هم عليم وكل سائل همنا يهون باسمك يا عليم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نهب يا مجيد قل يا عليم يا عليم أنت العليم وهمنا هم عليم وكل سائل همنا يهون باسمك يا عليم وعلى ساب العصور سالوا به بيدا وسود لا سيما ما يلحسون سالب الإله ابن الوليد قل يا عليم يا عليم أنت العليم فتهمنا هم العليم
كل سائل حمانا يا روح باسمك يا عظيم اللهم نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. Babu itmami takbir fi ruku'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama dimuliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Ali Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman Bakfir wa Paman Sufni wa Paman Zain Abbas wal hadirin hadirat wal Habib Ali Al-Bar wa jamil hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pengaruh dari seluruh ibadah yang akan kita kerjakan. Sederhananya, kita amalkan ketika ingin masuk masjid, dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi. Kemudian ketika keluar dari masjid, kita menggunakan kaki kiri untuk keluar dari masjid. Kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Terkesan sederhana, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa. Sehingga dikatakan di dalam Zubab, fa'amal walau bil ushri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Amalkanlah ilmu yang kita ketahui walaupun 1/10 seperti zakat dan lain-lainnya, maka kamu akan mendapatkan cahaya yang keluar dari dirimu yang menghilangkan zulumat, kegelapan-kegelapan. Masih banyak sunnah-sunnah lainnya, masuk kamar mandi juga ada doanya, dahulukan kaki kiri ketika masuk, ketika keluar kaki kanan, ketika cebok ada doanya, ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, dibaca dalam hati karena posisinya di dalam toilet. Nah, Imam Ghazali sudah membahas panjang lebar di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu sudah cukup sebenarnya untuk diamalkan.
nanti itu akan memberikan cahaya di dalam diri kita, nur. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika masih anak-anak dididik untuk menjaga adab sunnah. Beliau masuk kamar mandi terburu-buru, akhirnya ketika masuk menggunakan kaki kanan. Sang bibi menyaksikan itu. Akhirnya sang bibi berdiri depan pintu kamar mandi menunggu hingga ponakannya keluar. Jikalau Habib Abdullah keluar, sang bibi mengatakan kepada Al-Habib Abdullah, wahai ponakanku, lau amilta adab dukhulil khala, seandainya kamu mengamalkan adab-adab masuk kamar mandi saja, itu akan nampak cahaya ilmu di wajahmu. Dididik kamu, biasakan masuk kaki kanan, biasakan masuk kaki kiri, mohon maaf, kamar mandi ya. Kalau masjid kebalik, karena masjid tempat baik, semua yang baik diawali dengan kanan. Makanya di dalam masjid, adab masjid masuknya kaki kanan. Berbeda kamar mandi. Kamar mandi tempat yang kurang baik, makanya didahului masuk dengan kaki kiri. Tunduk. Karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Syakautu ila waqi' su'a hifzi fa'atada ila di dalam tubuh. Nah, tadi saya boleh terangkan bahwa masuk masjid kita menggunakan pintu rahmat, ya. Ya, Allahumma gfir dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Karena masjid tempatnya rahmat Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditulis oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, yang artinya kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam masjid kemudian mereka membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, melainkan Allah turunkan ketenangan, as-sakinah, dan Allah liputi mereka dengan rahmat, kasih sayang. Jadi di sini diliputi dengan rahmat, dengan kasih sayangnya Allah. Sebab itulah ketika masuk masjid kita berdoa agar rahmat itu pintunya dibuka seluas-luasnya. Tapi ketika keluar dari masjid, yang kita minta dibukakan pintu karunia, fadl. Waftahli abwaaba fadlik. Karena ketika keluar dari masjid, kita diperintahkan berikhtiar mencari rizki, mencari karunia Allah yang halal. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah dengan banyak mengingatnya. Makanya dibaca abwaaba fadlik, ya, waftahli abwaaba fadlik ketika keluar dari masjid. Karena keluar dari masjid mencari rizki, mencari fadlik, karunia Engkau wahai Allah. Bab menyempurnakan takbir di
di dalam ruku. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Ali radhiyallahu anhu bil Basrah faqala dzakkarana hadzal rajul salatan kunna nusalliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wada'a. Dari sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ini beliau orang Makkah, asli kabilah Khuzai namanya, satu suku yang ada di sekitaran kota Makkah. Imran bin Husain beliau masuk Islam karena huwa wa abuhu wa Abu Hurairah fi sanati sabi'ah, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah bersama ayah beliau dan juga bersama Abu Hurairah di tahun 7 Hijriah memeluk agama Islam. Dan di tahun tersebut juga terjadi perang namanya beliau ketika masuk Islam belajar kepada Nabi Muhammad SAW, belajar selalu mengikuti Nabi, mengambil ilmu hingga di waktu yang singkat, ya kalau kita hitung masuk Islam tahun 7, Rasulullah wafat itu tahun 10 atau 11, kurang lebih 3-4 tahun, tapi menjadi sahabat yang ahli ilmu dalam waktu yang singkat, sehingga dikatakan beliau itu ahli fikih. Beliau juga seorang yang ahli ibadah, yang zuhud, ya, sehingga layak dijadikan qudwah sebagai teladan. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan hal ini kita juga alami, ya, kita juga alami sebagaimana yang sahabat alami. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kami kalau hadir di majlismu itu khusyuk, yang kami ingat hanya Allah, yang kami ingat hanya akhirat. Namun apabila kami kembali pulang ke rumah, lupa, tidak ada lagi khusyuk, tidak ada lagi mengingat Allah. Kemudian Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi lau tadumuna, seandainya kalian terus menerus seperti itu, ala halikum indi, keadaan kalian berada di hadapanku di majlis, keadaan tersebut kalian jaga hingga sampai ke rumah, la safahatkumul malaika iyana, pasti di tengah jalan malaikat akan jabat tangan kepada kalian. Walakin sa'ah wa sa'ah, akan tetapi begitulah manusia, sa'ah wa sa'ah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang lalai. Ya, itu sifatnya kita, sifatnya manusia. Imran bin Husain, Sayyidina Imran bin Husain, ketika mendengar hadis ini, beliau kemudian bertekad, kalau begitu setiap saatnya saya gunakan untuk ibadah dan taat kepada Allah. Maka beliau mujahadah, setiap waktunya beliau berusaha tidak terputus koneksi dengan Allah dan tidak membuang waktu sesaat pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya beliau diberikan satu
bisa dikatakan keramat, ya, bisa dikatakan keramat, yaitu bisa mendengar salamnya malaikat. Bahkan Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari dalam kitab Mausu'at beliau, ensiklopedia ilmu-ilmu beliau, itu menyebutkan orang yang datang ke rumah Imran bin Husain ketika mengucapkan salam, di dalam rumah ada yang menjawab salam, padahal di rumah tidak ada orang. Kemudian ditanyakan, saya mendengar ada jawaban salam di dalam rumah. Maka dikatakan oleh yang jawab salam. Jadi di rumahnya itu beliau sering berkomunikasi dengan malaikat, sering mengucapkan salam kepada malaikat dan malaikat menjawab salam. Bahkan sering berjabat tangan dengan malaikat. Itu karena sahabat bernama Imran bin Husain. Maka ulama-ulama terdahulu kalau menyebut nama Imran bin Husain, mereka berdoa, karena tiap kali menyebut nama beliau doa mustajab. Ya, ini istimewa sahabat Imran bin Husain. Keramat yang beliau dapat itu buah dari kesabaran beliau. Beliau mengalami penyakit bawasir ambien. Al-Imam Muhammad bin Sirin menyebutkan beliau juga kena penyakit sakil batan, ada cairan-cairan di dalam perut, selama 30 tahun tanpa mengeluh. Penyakit itu beliau alami, tapi tidak mengurangi ibadah beliau, kesabaran beliau, sehingga sebab itulah Allah Ta'ala berikan keramat dengan apa? Bisa bersalaman dengan malaikat, bisa mengucapkan salam kepada malaikat dan malaikat membalas salamnya. Maka satu ketika disebutkan di dalam beberapa kitab manaqib sahabat seperti Al-Isti'ab li Ibnu Abdul Bar, wa kadza al-Imam Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah, datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong doakan pada Allah agar penyakit saya disembuhkan. Maka Nabi doakan. Ketika Nabi doakan, saat itu juga tidak berselang lama waktu sembuh dari penyakitnya. Tetapi yang biasanya beliau bisa berbicara, berkomunikasi sama malaikat, bisa mengucapkan salam kepada malaikat, malaikat menjawab. Saat itu tidak pernah terjadi. Maka beliau melaporkan kepada Nabi, wahai Rasul, biasanya saya bisa berkomunikasi dengan malaikat, ucapkan salam, dibalas salam saya oleh malaikat, bahkan berjabat tangan dengan malaikat. Tapi sekarang sudah tidak terjadi lagi. Kata Nabi, tahukah kemuliaan itu kamu dapat sebab penyakit yang kamu sabar itu. Makanya sekarang penyakitnya sudah disembuhkan, maka kemuliaan itu pun sudah terputus, hilang. Kau dapat magom itu di saat kamu sakit selama 30 tahun, kamu bersabar dan kamu terus beribadah dan tidak pernah mengeluh, maka Allah berikan kemuliaan itu. Sekarang sudah sembuh, maka kemuliaan itu pun hilang, gitu. Maknanya tidak mengeluh bukan berarti kalau sakit tidak lapor ke dokter, bukan. Dia coba menyembunyikan di hadapan orang banyak. Itu. Kalau ikhtiar berobat itu perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sakit berobat sebagai ikhtiar. Nabi mengatakan, dawau mardakum bisadaqah, obatilah orang sakit kalian selain dengan lewat medis, juga lewat sedekah. Berarti ada perintah dari Nabi, berobatlah kalian. Dawau mardakum bisadaqah. Nah, beliau menemani Nabi
di peperangan yang terjadi beliau selalu mengikuti Rasul SAW hingga Nabi wafat. Nah, ketika Nabi wafat di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikirim ke Basrah, ke Irak, menjabat sebagai hakim, qadhi, dan juga mengajar kepada masyarakat yang ada di Basrah perkara-perkara agama, ilmu agama. Sampai banyak murid-murid beliau yang menjadi orang-orang besar. Di antara murid beliau adalah Muhammad bin Sirin, begitu juga Al-Imam Hasan Al-Basri, termasuk salah satu murid beliau. Dari murid beliau banyak kalangan tabi'in senior yang ada di Basrah, di Irak. Al-Imam Hasan Al-Basri wa kadza Al-Imam Muhammad bin Sirin menyatakan, ma ghadimal Basrata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun yafdul Imran bin Husain. Tidak ada yang mendatangi kota Basrah dari kalangan para sahabat Rasul seseorang yang lebih mulia dari Imran bin Husain. Itu pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau juga selalu belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya hadis ini beliau riwayatkan menceritakan bahwa beliau sholat, kemudian imamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali juga hijrah ke Irak. Imam Ali itu pindah ke Irak, bahkan wafat di sana. Bahwa sesungguhnya seperti ini adalah sholat yang sama persis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Imam Ali menjadi imam, kemudian sahabat Imran bin Husain pada waktu itu ikut sholat menjadi makmum, melihat cara sholatnya Sayyidina Ali persis dengan cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau katakan, kami terkenang kembali ketika sholat bersama Sayyidina Ali, terkenang kembali kami sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Sama persis Sayyidina Ali cara sholatnya dengan Rasul SAW. Nah, pernyataan tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin dan juga Al-Imam Hasan Al-Basri, itu Sayyidina Ali belum tiba, karena Sayyidina Ali datang belakangan. Seandainya Sayyidina Ali datang duluan, pasti tidak ada seorang pun dari ahli bait dan sahabat Nabi yang lebih mulia yang datang ke kota Basrah seperti Sayyidina Ali. Pernyataan itu keluar ketika Imam Ali belum hijrah ke Irak, karena di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Ali itu pindah ke Irak di masa khilafah beliau. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Baik. Imran bin Husain istimewa. Beliau memiliki adab yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ma masistu zakari biyamini mundu bay'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan saya sejak tangan saya ini berbaiat dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika berbaiat kan mereka jabat tangan dengan Nabi, tangan kanan berjabat tangan dengan Nabi. Beliau menjaga
tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi ini tidak pernah menyentuh kemaluan seumur hidup, sebagai bentuk penghormatan dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di dalam beberapa riwayat ketika beliau sakit bawasir, ya, ini sholat kesulitan sampai pada fase beliau itu terbaring di atas kasur, tidak bisa bangun, sakit parah. Tapi hebatnya ketika tiba waktu sholat, beliau memaksakan diri untuk berdiri untuk sholat. Akhirnya beliau adukan masalah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menjadi ilmu bagi kita, khususnya orang yang sakit, bagaimana sih ketika dia sakit, dia sholat, apakah harus berdiri dan seterusnya. Maka ia mengatakan, kanat di bawasir, saya kena penyakit ambeien. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholah, terkait masalah sholat. Maka Nabi mengatakan, sholli qa'imah, dalam keadaan duduk, maka sholatlah kamu dalam keadaan berbaring. Ini hadis riwayat beliau, sebab beliau bertanya, alhamdulillah kita dapat kemudahan. Orang sakit kalau gak bisa berdiri, sholat duduk. Kalau tidak bisa duduk juga, sholatnya berbaring. Itu barakah, ya, keberkahan daripada pertanyaan Imran bin Husain, karena beliau sakit pada waktu itu. Nah, beliau mengalami masa-masa sulit, disebut sebagai masa-masa fitnah yang terjadi di dalam Islam, yaitu peperangan antara Muawiyah dengan Imam Ali, yang sebelumnya peperangan dengan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali, ya, namanya perang Jamal, Ghazwatul Jamal, perang unta. Pada waktu itu Utsman bin Hunayf memutus Abu Aswad ad-Du'ali dengan sahabat Imran bin Husain. Tatkala mendengar kabar bahwa Sayyidah Aisyah dengan pasukan sudah tiba di Irak, maka Utsman bin Hunayf memutus Imran bin Husain dan juga Abu Aswad ad-Du'ali untuk bertemu dengan Sayyidah Aisyah, menanyakan alasan kenapa datang ke Irak. Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah bahwa ingin meminta kepada Sayyidina Ali agar segera, ya, mencari tahu siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Ali waktu itu punya ijtihad tersendiri. Beliau ingin memperbaiki pemerintahan dulu, karena sudah banyak pemberontak, diantaranya Khawarij dan lain-lainnya. Setelah masalah ini selesai, baru diusut siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, tapi Sayyidah Aisyah beristihad dengan istihad yang berbeda, yaitu harus mencari tahu terlebih dahulu siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ada pihak ketiga yang memprovokasi akhirnya, dan terjadi peperangan, ya, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Dalam sejarah namanya perang Jamal. Tapi alhamdulillah Sayyidina Ali dengan pasukannya memperlakukan Sayyidah Aisyah dengan baik, dipulangkan ke Madinah. Pada waktu itu Imam Ali berhasil memenangkan peperangan tersebut.
Posisi daripada Imran bin Husain waktu itu netral, nggak mau berpihak, dan mengajak masyarakat juga tidak ikut campur. Itu terjadi juga dengan perang Siffin, namanya Ghazwatus Siffin, antara Muawiyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau juga tidak berpihak, dan beliau mengajak masyarakat juga untuk tidak ikut campur dalam masalah itu. Nah, beliau akhirnya memberikan pidato atau nasihat. Ketika kejadian itu, falzam masjid, kalian lebih baik ada di masjid, jangan di medan perang. Karena ini kan fitnah, ada orang ketiga, pihak ketiga yang sengaja membenturkan, sengaja untuk menghancurkan umat Islam, ya, sebagaimana yang terjadi saat ini. Umat Islam begitu banyak, tapi gak punya kekuatan, karena dikuasai oleh kekuatan besar di belakang mereka. Itu Gaza hancur lebur, Gaza udah habis. Program sekarang juga bukan jihad melawan Zionis, tapi apa? Mengeluarkan warga Palestina, ya, Gaza itu untuk dikeluarkan. Itu tujuan mereka. Bukan program yang melawan mereka, tapi programnya mengeluarkan penduduk Gaza dari tempat tinggal mereka. Nah, ini yang terjadi. Makanya Imran bin Husain mengatakan pada waktu itu lebih baik kalian di masjid. Kalau di masjid pun tidak aman, walzam al-bait, menetaplah di dalam rumah. Jika di dalam rumah pun tidak aman, maka kalian keluar berperang. Itu kata Imran bin Husain. Nah, pada akhirnya ya beliau wafat karena sakit tepat pada tahun 52 Hijriah. Beliau wafat di Basrah, ya, 52 Hijriah. Dan sebelum meninggal dunia, ini menarik, ya, beliau berikan wasiat kepada keluarganya, sebelum kalian kuburkan saya, ini wasiat beliau nih, ya, kalian kuburkan saya, setelah kuburkan saya kalian kembali pulang ke rumah, saya wasiatkan kepada kalian sembelih seekor unta, kemudian pahalanya itu kalian berikan makanan ini kepada orang-orang dan niatkan pahalanya itu kepada saya. Itu wasiat daripada Imran bin Husain. Termasuk juga beliau periwayat hadis, kurang lebih di dalam musnad beliau. Musnad itu kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, seperti musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Namanya kitab musnad itu bersandar kepada riwayat sahabat. Jadi musnad Imran bin Husain ada 180 hadis. Kemudian 9 hadisnya disepakati oleh Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sekilas biografi daripada Imran bin Husain. Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kami tentang sholat yang kami pernah lakukan dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara annahu kana yukabbiru, yang dimana ketika sholat ia takbir, membaca takbir, yukabbir, kullama rafa'ah, ketika bangkit dari ruku, wa kullama wada'a, dan ketika turun untuk sujud, yang dibacakan takbir, Allahu Akbar. Bab takbir idza qama min as-sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama li sholati yukabbir hina yaqum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari salat, maknanya bangkit dari ruku, yukabbir,
beliau membaca takbir. Hina yaqum, ketika posisi berdiri. Thumma yukabbir hina yarqa, kemudian ketika ruku juga takbir. Maknanya ketika mau sholat awal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ketika beliau ruku, beliau juga membaca takbir. Thumma yaqul, kemudian Nabi membaca Sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa, ketika beliau bangkit, sulbahu, beliau bangkit berdiri, minar ruku, daripada ruku, ya. Ketika dari ruku bangkit bacanya Sami'allahu liman hamidah, kemudian mau turun bacanya Allahu Akbar. Itu memang prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya. Disebut dengan hadis fi'li. Jadi Nabi tidak menerangkan, tapi sahabat menyaksikan cara sholat Nabi lewat praktek dari Nabi Muhammad SAW. Disebut hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi. Dan ini dalam kitab fikih penuh dengan istilah yang namanya tanqihul manat dan tahqiqul manat. Untuk bisa mengambil hukum dibutuhkan perangkat pengertian itu. Namanya tanqihul manat, tahqiqul manat, sehingga bisa memahami apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul wa huwa qa'id, kemudian Nabi membaca ketika berdiri tegak, Rabbana walakal hamd. Nah, itu paling pendeknya. Rabbana walakal hamd. Babu raf'il aqaf, ya. Babu wadhil, ya, akufi, ya, akufi, telapak kafun. Bab meletakkan tangan, telapak tangan alar rukab, di atas lutut, fir ruku, di saat ruku. Jadi ketika ruku sunnahnya kedua telapak tangan itu posisinya ada di lutut, bukan di paha atau di bawah lutut, persis di lutut, ya. Imam Bukhari membuat bab khusus dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu shalla ila dhanbihi ibnuhu Mus'ab, qala fatabbaqtu baina kaffayhi thumma wada'tuhuma baina fakhidayya fanahani abi wa qala kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna an nada'a aydiyana 'ala rukab. Nah, rukab jamak dari rukbatun bahasa Arab, rukbah lutut bahasa Arab, rukbah, ya, bukan pakai kof. Kalau kof rukbah itu leher, atau bisa juga budak pakai kaf, ya, rukbah. Dari sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau mengatakan bahwa putra beliau Mus'ab bin Abi Waqqas sholat di sampingnya, sholat di samping ayahnya. Kemudian fatabaqtu baina kaffai, kata Mus'ab putranya Sa'ad, saya meletakkan kedua telapak tangan saya di paha ketika ruku. Jadi beliau ketika ruku kedua tangannya bukan di lutut tapi di paha. Itu artinya tatbik, diistilahkan dengan tatbik. Thumma, ya, wada'tuhuma baina fakhidayya fanahani abi, lalu ayah saya melarang melakukan itu, dan ayah saya mengatakan bahwa dahulu kami melakukan hal itu lalu dilarang, kami dilarang, yang melarang Rasul. Wa umirna an nada'a aydiyana 'ala rukab, dan kami diperintahkan meletakkan telapak tangan kami di atas lutut,
Nah, ini hadis ada beberapa fawaid. Faedah pertama bahwa sebelum ruku itu meletakkan tangan di atas lutut, itu awalnya meletakkan di paha. Jadi pernah di awal-awal sholat meletakkan di paha. Ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah terkait perbuatan itu, dinamakan tatbik. Dia meletakkan tangan, kedua telapak tangan di paha ketika posisi ruku, diistilahkan dengan tatbik. Jawaban Sayyidah Aisyah bahwa itu adalah amalia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga punya satu ritual peribadatan, posisi ruku, tapi tangannya itu, telapak tangannya itu diletakkan di bagian paha, bukan lutut. Maka setelah itu dimansuh, dihapus hukum itu. Kemudian Nabi perintahkan kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menjelaskan bahwa dari hadis ini bisa dipahami hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh. Jadi kalau ada orang sholat kemudian tangannya itu, telapak tangannya itu diletakkan di paha, itu tidak sampai haram, tapi makruh menurut Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi sudah meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah berikut bahwa semua ritual ibadah ataupun tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi secara khusus, Nabi selalu berusaha untuk menghindari itu. Kalau perlu berbeda, jangan sampai sama. Khaliful Yahud wan Nasara, kata Nabi. Ya, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, termasuk dalam masalah ibadah. Awalnya ruku itu kedua telapak tangan posisinya di paha ketika ruku, di sela-sela paha, ada yang mengatakan demikian. Itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Maka setelah itu Nabi memerintahkan untuk berbeda dengan ibadahnya orang Yahudi. Ruku tapi tangannya jangan di paha, tapi di lutut. Al-Imam Ibnu Battah, ya, yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari ini, namanya Imam Ibnu Battah, mohon maaf, bukan Ibnu Battah. Ibnu Battah ada ulama juga namanya Ibnu Battah, tapi yang mensyarahi Sahih Bukhari bernama Al-Imam Ibnu Battah. Beliau mengatakan bahwa ketika ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi ruku, kemudian tangan Nabi itu letaknya di paha bukan di lutut, itu hanya dilakukan oleh Nabi marratan wahidah fi hayatih, satu kali hanya. Tapi karena sahabat itu selalu memperhatikan Nabi, ya, dianggap perbuatan itu dilakukan secara rutin. Ini luar biasa, ya. Artinya sahabat itu sangat perhatian dengan apapun yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun satu kali, mereka sudah menganggap mungkin ini rutin. Nah, padahal Nabi lakukan hanya satu kali. Nah, jangankan cara ibadah Nabi, perbuatan Nabi, ya, rambut putih Nabi itu dihitung sama mereka. Ada berapa jumlahnya? Ya, kita sama orang terdekat kita, istri kita aja, rambut putihnya kita nggak tahu berapa. Atau kita di rambut putih kita, istri nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Tapi sahabat bisa hitung jumlah rambut putihnya Nabi Muhammad SAW. Itu artinya perhatian mereka terfokus secara total kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali. Allahumma jam'ana hadza